Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, seluruh pemirsa Betani Yestoya TV dimanapun berada. Melalui pesan surgawi, kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kisah yang ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, apabila kita ingin berjumpa dengan seorang yang penting, seorang pejabat, atau mungkin seorang presiden, maka tentu saja kita akan melewati banyak birokrasi. Di sana mereka akan menanyakan urusannya apa, kepentingannya apa, masalahnya apa. Apabila dirasa masalah kita atau urusan kita tidak terlalu penting, maka mereka akan mengarahkan kita kepada orang yang lain. Karena Bapak Presiden atau pejabat atau petinggi yang kita akan jumpai tentu saja memiliki kesibukan yang sangat banyak, sehingga hanya urusan-urusan yang penting saja atau yang dirasa penting saja yang akan mereka temui atau tangani. Tetapi tidak demikiannya dengan Tuhan. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Dia adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tetapi Tuhan kita bisa kita jumpai kapan saja, di mana saja, untuk urusan apa saja, Bapak Ibu. Tuhan kita besar karena tidak ada yang terlalu besar bagi Dia. Tuhan kita besar karena tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Tuhan kita besar karena tidak ada yang terlalu kecil bagi Dia. Di dalam peristiwa dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7, rombongan Nabi ini punya masalah dan dia berkata kepada Elisa, karena mereka tempat tinggalnya sudah terlalu sempit. Mereka mengajak Elisa untuk pergi ke Sungai Yordan untuk menebang pohon untuk membangun tempat tinggal yang lebih luas. Tetapi masalah terjadi ketika waktu mereka menebang pohon, mata kapaknya jatuh ke dalam air dan salah seorang nabi ini berkata, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Nah, sebetulnya masalah yang dihadapi ini bukan masalah yang besar. Bukan masalah hidup dan mati. Bukan masalah sakit penyakit yang mengkhawatirkan. Tetapi hanya masalah mata kapak yang jatuh ke dalam air. Memang mata kapak ini pinjaman. Tetapi bisa saja mungkin Elisa mengatakan, "Ya kamu sampaikan sajalah kepada orang yang kamu pinjam. Minta maaf, mata kapaknya hilang di dalam air." Mungkin juga kamu bisa bilang, "Minta maaf, nanti akan saya ganti mata kapaknya." Atau mungkin bisa dikatakan, "Nanti saya akan mengumpulkan uang untuk bisa mengganti mata kapak tersebut." Ini bukan masalah hidup dan mati, ini bukan masalah yang sangat penting, Bapak Ibu. Hanya sebuah mata kapak. Tetapi melalui peristiwa ini, kita bisa melihat betapa Tuhan kita, Tuhan yang sangat besar. Lalu berkatalah Elisa kepada orang tersebut, "Kemana jatuhnya?" Kemudian orang tersebut menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Mata kapak itu mengapung. Mujizat terjadi di sini. Mata kapak tidak mungkin mengapung di air, tetapi Tuhan melakukan mujizat melalui Elisa, dan mata kapak pinjaman itu mengapung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang peduli kepada kita. Kita bisa datang dengan urusan yang sangat besar, sangat penting, sangat mengkhawatirkan, dan masalah yang mustahil. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang besar. Dia selalu punya waktu bagi kita untuk masalah yang paling sepele sekalipun. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita nggak perlu lari kepada orang lain. Kita nggak perlu malu dan menanggung malu. Kita bisa datang kepada Tuhan untuk masalah yang sepele, masalah yang sederhana. Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.